Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Reski dengan NIM 2420238612111076 dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan pasar barang IS dan pasar uang LM dalam perspektif ekonomi Islam. Materi ini terdiri dari 4 poin pembahasan. Pertama, pengertian model IS dan LM. Kedua, pasar barang. Ketiga, pasar uang. Dan keempat, titik keseimbangan antara IS dan LM. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu model IS-LM. Model IS-LM merupakan kerangka kerja dalam ekonomi makro yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan real di pasar barang serta pasar uang. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep suku bunga digantikan dengan imbal hasil atau mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Model IS-LM digunakan untuk menganalisis bagaimana pasar barang dan pasar uang mencapai kondisi keseimbangan. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu pasar barang. Pasar barang dilambangkan oleh kurva IS atau Investment Saving. Kurva ini menunjukkan kondisi keseimbangan ketika pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah sama dengan pendapatan nasional. Apabila pengeluaran yang direncanakan sama dengan pengeluaran aktual, maka pasar barang dikatakan berada dalam keadaan seimbang. Adapun komponen IS dalam ekonomi Islam terdiri dari 3 hal. Pertama, konsumsi masyarakat. Kedua, investasi sektor real yang berbasis bagi hasil. Dan ketiga, belanja pemerintah yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Faktor yang menyebabkan pergeseran kurva IS antara lain perubahan pada investasi syariah, konsumsi, dan belanja pemerintah. Jika ketiga komponen tersebut meningkat, maka kurva IS akan bergeser ke kanan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika investasi syariah, konsumsi, dan belanja pemerintah menurun, maka kurva IS akan bergeser ke kiri yang menandakan melemahnya kondisi ekonomi. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu pasar uang. Pasar uang menggambar kurva LM atau liquidity money. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Konsep suku bunga diganti dengan mekanisme bagi hasil dan alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya komponen LM dalam Islam. Yang pertama, sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBSI). Yang kedua, suku negara atau yang secara resmi disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, giro wajib minimum syariah. Ini adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah dalam bentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia. Dan yang terakhir, pembiayaan Bank Sentral. Pembiayaan Bank Sentral khususnya syariah merujuk pada fasilitas pendanaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Baik, selanjutnya faktor yang menyebabkan bergesernya kurva LM. Saat terjadi peningkatan likuiditas seperti meningkatnya jumlah uang yang beredar, maka kurva LM akan bergerak ke kanan, akan tetapi jika terjadi penurunan likuiditas seperti kenaikan tingkat harga, maka kurva LM akan bergerak ke kiri. Selanjutnya materi keempat, titik keseimbangan antara ia zalam. Titik keseimbangan ini terjadi pada titik di mana pasar barang dan pasar uang sama-sama dalam keadaan seimbang. Titik keseimbangan ini menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat imbal hasil yang konsisten antara pasar uang dan pasar barang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tadi, model IS-LM tetap relevan diterapkan dalam ekonomi Islam sebagai alat analisis keseimbangan makro antara pasar barang dan pasar uang.
Meskipun prinsip dasar model ini tetap digunakan, beberapa penyesuaian diperlukan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti penggantian konsep bunga dengan mekanisme bagi hasil atau imbal hasil yang adil dan sesuai. Sebagai kesimpulan, model ISLM tetap relevan diterapkan dalam ekonomi Islam sebagai alat analisis keseimbangan makro antara pasar barang dan pasar uang. Meskipun prinsip dasarnya tetap digunakan, diperlukan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, terutama dengan mengganti konsep bunga dengan mekanisme bagi hasil atau imbal hasil yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, model ISLM mampu menjelaskan dinamika ekonomi makro Islam serta menjadi alat yang efektif dan kontekstual dalam mengkaji kebijakan fiskal dan moneter syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.